Halo, selamat siang kembali pada update Gudang Saham tanggal 5 Juni 2022. Kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor kesehatan. Sebelumnya kita bahas dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan support jangka pendek di sini untuk IHSG. Sepertinya masih jauh dari support untuk IHSG saat ini dan juga sudah dekat dengan all time high-nya setelah sempat turun tajam di awal bulan Mei. Oleh karena itu kita akan mencoba mengantisipasi bahwa IHSG akan turun kembali ke level 6750. Nah, ada kemungkinan karena ini garis titik-titik ini adalah uptrend jangka menengahnya, ada kemungkinan IHSG akan mantul terus dan nanti akan stabil di angka 0,4 atau 5 di sini. Seperti itu. Oke, setelah IHSG kita mulai dengan saham sektor kesehatan. Yang pertama adalah Siloam Internasional. Kita gambarkan support kuat di 940. Pada waktu itu emang sempat tertembus, tapi dengan volume rendah. Lalu saat ini naik kembali ke atas trading range untuk Silo antara 940 dan 1400. Nah, kita lihat pergerakan jangka pendeknya. Kalau Silo tidak bisa naik di atas lingkaran biru ini, di atas 1150, maka ada kemungkinan dia membuat lower high dan berpotensi turun kembali ke support di 940-nya. Berikutnya adalah Care, Metro Healthcare Indonesia. Ini sudah uptrend sejak bulan Mei tahun lalu. Nah, kita lihat sekarang kelihatannya uptrendnya tertahan. Jadi antisipasinya adalah kita mencoba menggambar sideways-nya di sini. Kalau memang misalnya Care turun di bawah support 500, maka kita ekspektasinya turun dulu untuk Care. Tapi kalau bisa bertahan, kita lihat sideways di kotak berwarna merah ini. Jadi intinya saham ini tidak akan terlalu banyak bergerak. Lalu Heal Medicaloka Hermina. Jadi pada waktu yang berikutnya kita sempat antisipasi Heal untuk membentuk pola ascending triangle nih di segitiga berwarna merah. Sudah tembus di 1250-nya. Nah, jadi target kenaikan sudah tercapai di angka 1550. Jadi kita harus menunggu pola pergerakan Heal yang berikutnya sebelum kita lanjut untuk memasuki posisi. Lalu saham berikutnya adalah Roya Prima. Memang secara valuasi pada waktu itu masih murah, tapi tetap kembali turun. Jadi setelah tembus dari trendline di 330, maka Prim saat ini diprediksi akan turun ke level 220. Cuma masih belum tercapai untuk saat ini. Berikutnya adalah Sraj Sejahtera Anugrah Raya. Nah, kalau ini kita antisipasi karena sudah turun di bawah support kuat 270, maka sekarang Sraj ini masih downtrend dan support berikutnya berada di level 150, 155 di lingkaran berwarna biru ini. Lalu berikutnya adalah PRDA. PRDA ini berada di support jangka panjang di angka 6.000, mungkin 5.900 sampai 6.100. Kita bisa lihat ke chart mingguannya. Nah, pada waktu di sebelah kiri ini di 2015 ketika IPO Prodia sempat mencapai level ini, lalu ketika ditembus di tahun 2021 naik dengan kencang, dan ketika turun di November 2021 pun kembali mantul. Jadi ada kemungkinan support kuat ini tertahan. Tapi kita wait and see, atau kalau yang memang sudah mau masuk posisi ya silakan masuk dengan stop loss di bawah level 5.800 atau 5.700 untuk memberi ruang gerak untuk PRDA. Berikutnya adalah DGNS, Diagnos Laboratorium. Nah, ini sempat sideways lama dan ketika jebol di bulan Februari, prediksi teknikalnya adalah kita lihat tanda panah di sini. Maka untuk setengah jalan secara teori seharusnya berada di level 285. Saat ini DGNS sudah sampai di level 270 dan
sempat mantul, tapi ini masih terlalu pagi untuk dimasuki. Kita coba lihat dulu pergerakan DGNS ke depan, apakah ada akumulasi atau tidak. Sebenarnya lebih baik kalau DGNS akumulasi seperti ini, karena rentangnya lebih sedikit, jadi antara mungkin 260 sampai 300. Kalau yang saat ini dengan kotak besar ini sebenarnya rentangnya terlalu besar antara 270 dan 370. Ini sekitar 30%. Jadi sangat sulit untuk diakumulasi kalau memang seperti itu. Berikutnya adalah saham Kalbe Farma, KLBF. Nah, ini KLBF kita lihat dulu mingguannya sebenarnya membentuk pola inverse head shoulder ini selama bertahun-tahun, jadi sejak 2015. Nah, kalau dilihat memang menguji masih berada di neckline ini ya, neckline garis putus-putus. Tinggal kita lihat apakah KB Pharma bisa tembus atau tidak dari level downtrendnya. Jadi saat ini berada di 1675 sampai 1700. Jadi kalau bisa tembus, maka pola kenaikan inverse head shoulder ini dalam jangka panjang bisa tercapai. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah KF, Kimia Farma. Nah, setelah sempat jebol dari support 2300 di sini, kita lihat bahwa potensi penurunannya adalah sebesar tanda panah ini. Nah, jadi saat ini belum tercapai estimasi untuk penurunan KF sampai di level 950 atau 1000. Tapi kalau memang KF bisa tetap lama di kotak ini, kita tunggu mungkin selama minimum 3 bulan, tapi sebaiknya 6 bulan, maka ada potensi ya KF akan tertahan di sini. Oke, berikutnya adalah Merck, MERK. Jadi Merck sudah tembus di atas resistance kuat 4000, maka kalau memang mau masuk kita bisa tunggu lagi kalau ada penurunan ke level ini. Cuma saham ini amat volatil ya, jadi agak sulit untuk dibeli dengan jangka panjang dan juga sulit untuk keluar. Tapi kalau memang memang mau beli saham Merck, bisa dicoba di level 4000 sampai 4050 dengan stop loss di bawah 3850. Untuk chart mingguan kita bisa lihat setelah berhasil tembus di 4000, kalau memang Merck bisa bertahan terus, maka potensi kenaikan Merck bisa mencapai 6900 dalam jangka panjang. Lalu berikutnya adalah saham IRA, Itama Ranoraya. Sebenarnya tertahan di support jangka menengah, jangka panjang di level saat ini 1300, 1400. 1350 ini tertembus. Cuma kalau memang ada akumulasi di IRA di 1350-an, 1400, kita tunggu saja minimum 3 bulan ya. Jadi dari bulan Mei adalah bulan Agustus. Kalau memang masih lanjut, kita akan lihat lagi di kemudian hari untuk IRA. Sekian update untuk saham-saham kesehatan pada kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.